Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriani, NIM 35121-022 dari kelas 1B D3 Administrasi Bisnis. Di sini, saya akan menjelaskan materi mengenai demokrasi Indonesia. Nah, adapun submaterinya, yang pertama itu pengertian demokrasi, yang kedua yaitu prinsip demokrasi, yang ketiga yaitu jenis-jenis demokrasi, dan yang keempat yaitu ciri-ciri demokrasi. Di Indonesia telah banyak menganut sistem pemerintahan pada awalnya. Namun, dari semua sistem pemerintahan yang bertahan mulai dari era reformasi 1998 sampai saat ini adalah sistem pemerintahan demokrasi. Meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dan tantangan di sana-sini, sebagian kelompok merasa merdeka dengan diberlakukannya sistem demokrasi di Indonesia. Artinya, kebebasan pers sudah menempati ruang yang sebebas-bebasnya, sehingga setiap orang berhak menyampaikan pendapat dan aspirasinya masing-masing. Demokrasi merupakan salah satu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan oleh pemerintah. Nah, poin pertama yaitu pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani demokratia yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos yang memiliki arti rakyat dan kratos yang memiliki arti kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Demokrasi menurut Abraham Lincoln yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, poin kedua yaitu prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi dibedakan menjadi dua, yaitu prinsip demokrasi sebagai sistem politik dan prinsip non-demokrasi atau kediktatoran. Nah, prinsip demokrasi sebagai sistem politik yaitu pembagian kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif, pemerintahan konstitusional, partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya, pers yang bebas, perlindungan terhadap hak asasi manusia, pengawasan terhadap administrasi negara, peradilan yang bebas dan tidak memihak, pemerintahan yang diskusi, pemilihan umum yang bebas, pemerintahan berdasarkan hukum. Yang kedua, prinsip non-demokrasi atau kediktatoran. Pemusatan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi satu dan dipegang serta dijalankan oleh satu lembaga. Pemerintahan tidak dapat berdasarkan konstitusional, pemerintahan dijalankan berdasarkan kekuasaan. Konstitusinya memberikan kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah. Rule of power, prinsip negara, kekuasaan yang ditandai dengan supremasi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah. Pembentukan pemerintah tidak berdasarkan musyawarah tetapi melalui dekret. Pemilihan umum dijalankan hanya untuk memperkuat keabsahan penguasa atau pemerintah negara. Manajemen dan kepemimpinan yang tertutup dan tidak bertanggung jawab, tidak ada dan atau dibatasinya kebebasan berpendapat, berbicara, dan kebebasan pers. Penyelesaian perpecahan atau perbedaan dengan cara kekerasan dan menggunakan paksaan. Tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusia, bahkan seringkali terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Menekan dan tidak mengakui hak-hak minoritas warga negara. Poin yang ketiga yaitu jenis-jenis demokrasi. Demokrasi memiliki banyak jenisnya. Berikut beberapa jenis dari demokrasi. Demokrasi menurut cara aspirasi rakyat dibagi menjadi dua, yaitu demokrasi langsung, merupakan sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang. Yang kedua yaitu demokrasi tidak langsung, merupakan sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan. Kemudian demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Yang pertama yaitu demokrasi liberal, merupakan kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum. Yang kedua yaitu demokrasi rakyat, merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara. Yang ketiga yaitu demokrasi Pancasila, merupakan demokrasi yang ada di Indonesia, bersumberkan pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negaranya. Nah, poin yang keempat yaitu ciri-ciri demokrasi. Ciri yang menggambarkan satu pemerintah didasarkan oleh sistem demokrasi, seperti pemerintahan didasarkan kehendak dan kepentingan semua rakyat. Ciri konstitusional ialah hal yang berhubungan dengan kepentingan, kehendak, atau kemauan atau kekuasaan rakyat yang dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang negara tersebut. Ciri perwakilan, yakni dalam mengatur negaranya, kedaulatan rakyat akan diwakilkan oleh beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri.
Ciri pemilihan umum yakni sebuah kegiatan politik yang dilaksanakan untuk memilih pihak dalam pemerintah. Ciri kepartaian yakni partai akan memilih media atau sarana untuk menjadi bagian dalam melaksanakan sistem demokrasi. Ciri kekuasaan ialah adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan. Ciri tanggung jawab ialah adanya tanggung jawab dari pihak yang sudah dipilih untuk ikut dalam pelaksanaan suatu sistem demokrasi. Nah, adapun contoh demokrasi. Salah satu contoh demokrasi adalah pemilihan umum. Simulasi pemungutan dan penghitungan suara di Taman Suropati, Kecamatan Menteng ini dalam rangka kita mensosialisasikan kepada warga khususnya, dan juga kita secara tidak langsung melatih anggota KPPS yang nanti akan kita berdayakan tentunya pada saat hari hanya. Mereka hari ini kita libatkan. Inilah simulasi yang akan kita harapkan biar mereka paham, baik itu dengan perlakuan-perlakuan dari 3 kategori pemilih, dan juga kalaupun ada sesuatu yang tidak di luar konteks, mereka paham di sini. Kita akan berikan solusinya untuk itu. Di samping itu, tentunya mereka akan paham. Oh, ini loh cara mencoblos yang benar dan tidak benar. Oh, ini loh bahwasanya mereka yang bisa menggunakan pilihnya syaratnya demikian. Waktu yang dibutuhkan penghitungan pemungutan suara ya kita harapkan tentunya secepatnya. Saya kira kita paham bersama pemungutan itu kan berakhir sampai jam 1. Setelah itu tentunya ada penghitungan suara. Kita harapkan semuanya selesai sih sebelum maghrib selesai. Kita harapkan bila mana segala sesuatunya berjalan dengan mulus tentunya. Kita tidak mengharapkan itu ya sampai malam. Saya yakin di Menteng ini tidak ada kerusakan untuk kotak suara ataupun bilik suara, karena sebelum kita terjunkan itu semuanya kita sudah periksa dengan benar bahwasanya di kita dalam juga nanti setelah kita kirimkan ke TPS masing-masing, saya kira kemungkinan kecil untuk rusak kotak suara atau bilik suara. Entah suara-suara kita saya yakin juga kita sudah periksa tidak ada yang rusak, kecuali cara coblos itu di luar tentunya keluar kehendak kita. Setelah datang ke TPS, sesuai tentunya dengan dia masuk ke kategori mana, baik dia bawa C6 atau dia bawa A5, dia tentunya setelah mendaftar dia akan mendapatkan suara-suara sesuai yang dia dapatkan. Ada suara-suara dia dapat 4, ada yang 3, ada yang 2. Setelah itu tentunya pihak kita KPPS akan mengarahkan untuk ke bilik suara untuk mencoblos yang benar, dan tentunya pihak KPPS kita sudah arahkan untuk ketua KPPS tentunya mengarahkan si pemilih, mengingatkan tentunya untuk silakan para pemilih masuk ke kotak suara menyoblos dengan benar sesuai keinginan masing-masing, sesuai hati nurani tentunya. Saya kira itu. Dan khususnya di Kecamatan Menteng ini semua akan berjalan lancar, sukses. Kita akan bekerja ini menjelang 7 hari menjelang, tentunya kita berusaha kita memberikan materi ke teman-teman KPPS, baik dari PPK kita, dari PPS, memberikan materi agar mereka lebih paham alur bekerjanya mereka, agar yang kita tidak harapkan tentunya tidak akan terjadi di mobil khusus di Kecamatan Menteng ini. Itulah salah satu bentuk contoh demokrasi di Indonesia. Itulah yang sempat saya jelas dan perlihatkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.